Saya memulai dari Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata, maksudnya Yesus berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yesus berkata, Bapa di sorga terus bekerja sampai kini. Itulah juga sebabnya Yesus harus bekerja. Yohanes 9:4 menegaskan seperti ini. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Bapa bekerja, Yesus bekerja, kita juga harus bekerja. Masa ini masa bekerja, sebab ini masih siang. Sebentar malam akan tiba, di mana tidak seorang pun dapat bekerja. Maka hari ini khotbah saya beri judul pelayanan yang sejati kepada Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus melayani selagi ada waktunya. Seperti yang dikatakan nyanyian-nyanyian yang kita nyanyikan. Hidup ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan melayani. Maka saya pagi ini akan menjelaskan bagaimana pelayanan yang sejati itu. Bagaimana bekerja yang betul itu di hadapan Tuhan. Yang pertama, pelayanan yang sejati harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Lihatlah perkataan Paulus di Kisah Rasul 20 ayat 19. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang-orang Yahudi yang mau membunuh aku. Pernyataan Paulus ini menegaskan kepada kita bahwa beliau melayani dengan penuh kesungguhan, mencucurkan air mata, menghadapi banyak pencobaan, tapi tidak sedikit pun dia undur, dia tidak sedikit pun semangat pelayanannya berkurang. Ada banyak kesaksian, pengalaman yang sulit secara jasmani dialami Paulus. Tapi kesungguhannya tidak surut sedikit pun. Filipi pasal 2 ayat 8. Tentang Yesus dikatakan seperti ini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dua ayat ini meneguhkan bahwa Paulus dan Yesus melayani dengan penuh kesungguhan sampai rela mati. Inilah harus teladan kita dalam melayani Tuhan. Yang kedua, pelayanan yang sejati adalah pelayanan yang dilakukan tanpa lelah. Lukas 12 ayat 43. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tugas tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ayat ini mengatakan bahwa hamba itu bekerja terus sampai tuannya datang. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Itu menunjukkan bahwa dia tidak berpikir soal istirahat. Dia terus bekerja tanpa lelah. Jemaat Bukit Sion, saya membuka pikiran kita pagi ini. Bekerjalah, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada berkat tersendiri bagi yang sungguh-sungguh. Ingat Tawarik mencatat, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, hendak memberikan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Yang kedua, pelayanan yang sejati harus dilakukan tanpa merasa lelah. Apakah ada kelelahan? Ya, pasti capek juga. Kita kan manusia. Tetapi secara prinsip dia tidak lebih memikirkan kelelahan, tapi bekerja terus. Yang ketiga, pelayanan yang sejati adalah pelayanan yang dilakukan dengan baik, setia, dan rajin. Ingat perumpamaan Tuhan Yesus di Matius 25. Saya baca ayat 20 mulai dan sedikit panjang sampai ke ayat 30. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang. Dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Diulangi lagi, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ayat 24, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Kita tidak boleh malas. Harus baik, harus rajin, harus setia dalam melayani Tuhan. Tidak ada alasan apapun bagi kita untuk malas. Kalau kita diperlakukan tidak terhormat saat kita melayani, lalu kita menjadi
diri itu tidak mulia. Di hidup ini tidak berhenti tantangan. Tapi kita harus tetap rajin, setia, dan baik. Saya lanjutkan. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Berkelimpahan itu kehendak Tuhan loh. Kasih itu kepada yang sudah punya lebih banyak. Cara pandang kita kepada kekristenan itu harus didasarkan oleh Alkitab. Jangan dengan pikiran sendiri, tafsiran sendiri. Kita harus berdiri di atas kebenaran firman. Apa kata firman? Itulah kebenaran. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini bukan soal harta, soal menggunakan karunia, talenta yang ada pada kita. Kalau kita tidak mau memakai talenta kita, Tuhan bilang ya sudah, berikan kepada mereka yang rajin menggunakan talentanya. Tapi jangan lupa, di dalam dunia berlaku hukum alamiah yang bekerja mendapat hak atas pekerjaannya. Tidak ada yang bekerja yang tidak mendapat haknya. Itu di dalam dunia, apalagi di dalam Tuhan. Jadi saya mendorong supaya kita semua menjadi jemaat yang suka bekerja, suka melayani Tuhan. Tanpa harus memandang kelelahannya, kesulitannya. Ayat 30 terakhir. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi. Harus melayani. Itu maksud ayat ini. Kita tidak boleh memilih saya melayani atau tidak ya. Pelayanan, bekerja bagi Tuhan bukan pilihan. Seperti seorang anak yang dibesarkan orang tua. Pada akhirnya harus bekerja. Pada akhirnya harus bekerja. Tidak boleh kita mengatakan aku tidak mau. Layanilah Tuhan dengan baik, setia, dan rajin. Yang terakhir, ciri pelayanan yang sejati adalah pelayanan itu dilakukan seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kita tidak asal melayani hanya dengan sekedar melihat apa yang ada di sekitar kita. Kita tidak boleh melayani sembarangan. Paulus berkata, aku bukan petinju sembarangan. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Tugas apa yang harus dikerjakan. Saya tidak menguraikan satu persatu tugas praktis kita di dalam Tuhan. Tapi saya akan menjelaskan tugas-tugas apa yang dikehendaki oleh Kristus yang harus menjadi
pokok pelayanan kita. Pelayanan yang dikehendaki Kristus adalah yang pertama dan utama, menyelamatkan orang yang terhilang dan membawanya kepada Yesus. Matius 18 ayat 11. Karena Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Kenapa ini tugas utama kita? Kita di dalam dunia bukan membangun pelayanan dunia. Kita melayani di dalam dunia, meneruskan pelayanan Kristus. Amin. Kita ini didirikan, jemaat didirikan oleh para bapak-bapak gereja. Dan kita menjadi penerus adalah untuk melanjutkan pelayanan Kristus di dalam dunia. Nah, pelayanan Kristus yang utama menyelamatkan yang hilang. Maka kepada jemaat Bukit Sion, saya mengajak kita bergandengan tangan, berdoa, bersama-sama membangun seluruh kekuatan kita untuk keselamatan jiwa-jiwa. Jangan kita sibuk dengan berbagai kegiatan kita, tapi lupa bahwa orang-orang terhilang belum dibawa kepada Kristus. Seberapa banyak karunia kita, itu tidak terlalu penting bagi Kristus. Tetapi bagaimana kita efisien dan efektif membawa jiwa kepada Kristus. Harus membawa orang berdosa kepada Kristus. Matius 28 menegaskan kepada kita amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku. Bawa mereka kepada Tuhan. Yang pertama, tugas gereja, tugas orang percaya membawa orang berdosa, orang yang hilang bagi Kristus. Yang kedua, Kolose 1:28 Paulus berkata, dialah yang kami beritakan. Yang pertama, memberitakan. Apabila tiap-tiap orang kami menasehati. Tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Tugas gereja mengajari, tugas gereja memberi nasihat, tugas gereja memberitakan dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Akhir dari semua pelayanan, kalau yang hilang sudah dibawa kepada Kristus adalah memimpin orang percaya tiba kepada kesempurnaan. Lihat kata Paulus di ayat 29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Kita harus sempurna. Dan kita masing-masing saling menolong. Gembala di posisi yang diutamakan untuk memimpin jemaat menuju kesempurnaan. Apakah kita bisa sempurna? Matius 5 ayat 48. Karena itulah haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kita harus sempurna loh. Bapak Ibu, tugas yang ditugaskan Kristus kepada kita adalah yang ketiga di 1 Petrus 5 ayat 2.
mengembalakan umat Tuhan sebagaimana seharusnya. Inilah ayatnya. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena kamu mau mencari keuntungan. Gembala tidak boleh cari keuntungan di dalam pelayanannya. Gembala harus yang pertama menjadi teladan, mempersembahkan hidupnya dengan apa yang dimilikinya. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Mutlak gembala menjadi teladan. Ayat yang kedua yang mutlak kita tahu. Inilah penggembalaan yang seharusnya. Para pembina komisi, para ketua komisi dan pengurus komisi. Ayat ini penting untuk kita pegang bersama-sama. Yehezkel 34 ayat 16. Yang hilang akan kucari, yang sesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Nah itu tadi, mulai dari yang pertama, yang hilang ku cari, yang tersesat ku bawa pulang, yang luka akan ku balut, yang sakit akan ku kuatkan, dan seterusnya. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Seharusnya itu sebagai yang bagaimana, yang diuraikan di atas tadi. Yang terakhir, supaya lebih cepat selesai. Apa tugas yang diberikan Tuhan bagi gereja? Lihat di Efesus 4:11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Gereja tugasnya memperlengkapi orang kudus. Jadi saya percaya bahwa kita semua punya konsep yang sama, bahwa kita tunduk kepada Alkitab. Untuk apa itu semua perlengkapan dilakukan? Lihat, saya baca selanjutnya. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Bukan untuk personal, tapi supaya tubuh Kristus itu guyup. Doa Yesus berkata, satukanlah mereka ya Bapa. Satu-satunya doa Yesus yang disebut 3 kali di Yohanes 17, satukanlah mereka, satukanlah mereka. Doa Yesus 5 yang saya doakan kepada jemaat tiap saya berdoa. Yang pertama, peliharalah mereka di dalam namamu. Doa Yesus yang kedua, jagai mereka tidak ada yang tersesat. Yang ketiga, lindungi mereka dari segala yang jahat. Yang keempat, kuduskan mereka dengan firman. Dan kelima, satukan mereka seperti engkau dan aku adalah satu. Itu harapan Yesus. Saya selalu mengutip itu. Tidak pernah lupa. Setiap kali berdoa. Itulah doa saya. Lalu saya tambahkan dengan apa yang dikatakan oleh rasul-rasul di Kisah Rasul pasal 6 itu. Pilihlah di antaramu, kata rasul-rasul, yang penuh iman, penuh roh, penuh hikmat, dan terkenal baik.
Doa saya kepada Tuhan tiap hari itu bagi jemaat Tuhan. Supaya gereja terbangun. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Betapa luhur Alkitab. Betapa mulia Alkitab. Marilah kita sepakat pagi ini. Ayo kita melayani dengan sungguh-sungguh. Apa jaminan bagi mereka yang melayani Tuhan? Apa jaminannya? Lukas 9 ayat 1. Ini jaminan bagi semua yang melayani Tuhan. Maka Yesus memanggil kedua belas muridnya. Lalu memberi tenaga dan kuasa. Memberikan tenaga dan kuasa. Itu jaminan. Apa itu tenaga? Kemampuan untuk melakukan hal-hal besar. Tenaga itu kemampuan untuk melakukan hal-hal yang besar. Lebih daripada kekuatan alamiah kita. Kalau kita bisa angkat 10 kilo, Tuhan beri kekuatan. Oleh kekuatan Tuhan, kita bisa angkat 2 kali lipat. Jadi kalau kita berhasil di hidup kita, lebih daripada kemampuan-kemampuan kita, itulah anugerah. Itulah janji Tuhan. Amin. Luar biasa di dalam Tuhan. Yang dipanggil Tuhan melayani selalu diperlengkapi dengan tenaga. Dengar, tenaga adalah kemampuan lebih dari kemampuan alamiah yang diberikan Tuhan. Jadi jangan lihat dirimu manusia biasa. Maka ada ayat berkata, bersama-sama dengan Allah kita lakukan perkara-perkara yang besar. Kasih tahu kepada keluargamu, kita bukan keluarga ece-ecean. Bersabar. Di dalam kita ada kekuatan Tuhan yang membuat kita berhasil. Di dalam anak-anak kita ada ketenaga dari Tuhan yang membuat mereka akan berhasil. Jangan lihat mereka selalu dari cara pandang dunia. Maka saya selalu bilang, bawa anakmu ke gereja ini. Bawa anakmu kepada Tuhan. Tuhan beri tenaga. Yang kedua, supaya tahu. Tuhan berikan kuasa. Apa itu kuasa? Otoritas. Ada pemberian kuasa. Otoritas. Nah, 2 ini ada pada kita. Bukan saja diberikan kekuatan yang lebih yang disebut tenaga. Tapi kita juga diberikan otoritas sebagai anak Tuhan. Bisa kau bayangkan tidak? Kalau kita jalan tiap hari di bumi ini. Manusia boleh tidak tahu siapa kita. Tapi iblis tahu loh. Kalau kita anak Tuhan. Iblis tahu loh. Kita ini anak Tuhan. Tonggo kita mungkin gak ngeh kalau kita anak Tuhan. Mereka hanya ngerti kita Kristen. Tapi tahu enggak? Iblis dengan segala pasukannya. Tahu betul ini orang istimewa. Maka suka diganggu. Jadi kalau Bapak Ibu suka diganggu oleh iblis dengan memakai metode-metode. Karena ia tahu kita orang penting. Kita orang penting. Anakmu juga sama. Anak kita juga sama. Jadi marilah kita percaya kepada Tuhan. Mari kita layani Tuhan. Amin ya. Ayo kita sungguh-sungguh. Tuhan itu bisa dipercaya. Dia berikan kita tenaga, dia berikan kita kuasa. Tuhan memberkati.